Halo, salam berjumpa kembali di lanjutan tutorial pembuatan aplikasi olah data sederhana menggunakan VBA Excel. Baik teman-teman, di video sebelumnya sudah saya contohkan atau saya bagikan cara untuk membuat aplikasi olah data sederhana yang dimana kita sudah berhasil menambahkan aksi pada tombol batal, tombol keluar. Sekarang kita akan lanjut untuk menambah aksi pada tombol simpan dan hapus. Baik teman-teman, silakan teman-teman klik menu developer. Kemudian kita masuk ke Visual Basic. Ya, kita tampilkan dulu formnya ya teman-teman. Jika belum muncul, silakan double klik formnya sehingga formnya dapat tampil. Selanjutnya, silakan teman-teman double klik tombol simpan. Saya ulangi, silakan double klik tombol simpan. Nah, di tombol simpan ini kita akan mengetikkan codingnya ya, supaya pada saat diklik tombol simpan, maka semua isian yang sudah kita masukkan pada setiap text box maupun combo box itu bisa langsung tersimpan ke dalam tabel Excel-nya. Oke, kita lanjut ke codingnya. Silakan diketik dim baris slong, kemudian dim db area range, kita tambah juga ada variabel hc, tipe datanya sama, range juga, maka kita bisa tulis satu kali. Terus dim isi data varian. Ya, jadi silakan diketik dulu teman-teman, dim baris slong, dim db area range, hc juga range, dan dim isi data varian. Ya, kita lanjut kalau sudah. Set db area sama dengan shift 1 dot range buka kurung, kita ketik kolom B titik 2 B2, kita ketik kita lanjut di sebelah B2 dan get baris ya, seperti ini ya. Jadi set db area sama dengan shift 1 dot range B2, mohon maaf, B2 B dan get baris. Kemudian kita set nilai HC, set HC sama dengan db area dot find. Ini akan mencari ya, untuk pertama kali akan mencari dulu ID-nya. Yang dicari adalah text box ID. Silakan kita tulis tb ID barang, coba 2 kali Excel values, Excel wall, tutup kurung, enter. Oke, kita lanjut lagi. If HC is nothing, jika tidak ada, maka
baris nilainya sama dengan get baris plus 1. Terus else-nya baris sama dengan ac.row. Ya, sudah. Kita tutup if-nya dengan and if. Selanjutnya kita lakukan pengisian data, coding untuk pengisian data, yaitu kita sudah deklarasikan isi data dengan tipe data variannya, maka kita akan panggil isi data sama dengan array. Oops, sorry, maaf ya. Buka kurung, baris kurang 1, koma, kita akan panggil sebuah text box maupun combo box ya. Jadi ID barang, jenisnya yang kita panggil adalah nilai dari text box-nya, yaitu value, koma, db nama barang, titik value, koma, db jenis barang, titik value, koma, db harga barang. Dot value, tutup kurung. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, semua dimana mulai dari ID barang, nama barang, jenis barang, dan harga barang. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Shift 1 dot range dalam kurung kolom A, yaitu kolom nomor ya teman-teman ya. Kita akan membuat kalau isi data, nanti kolom nomornya juga akan otomatis terisi. Dan baris titik, kita atur ukurannya, size untuk menampung 1,5 titik value sama dengan isi data. Terus jika berhasil perintah ini dieksekusi, saya maunya menampilkan kotak dialog pada pemberitahuan bahwa pengisian data telah berhasil ya. Jadi silakan kita buat kotak dialognya, yaitu text box pengisian data berhasil disimpan. Tutup. Jenisnya adalah VB information. Terus kita kasih variabel bebas, misalnya namanya adalah simpan. Ya. Karena tombol simpan, maka ini variabelnya saya jadikan sebagai simpan. Yang di belakang ini bebas teman-teman. Ini mau teman-teman mau tulis apapun tidak masalah. Terus setelah berhasil disimpan, kita panggil pembersihan form. Kalau tidak salah kita sudah buat ya, namanya bersih ya. Jadi kita panggil bersih
Setelah itu saya maunya ID-nya tetap ada dengan ID yang baru setelah ID terakhir yang sudah disimpan atau ID berikutnya ya. Jadi tb id barang.text sama dengan buat ID. Ya, seperti ini ya. Kodenya untuk simpan, silakan teman-teman buat dulu. Untuk simpannya seperti ini ya, lumayan panjang ya teman-teman. Diteliti lagi penulisannya supaya tidak terjadi masalah waktu kita mengeksekusi. Ya, baik, selanjutnya kita coba dulu ya, apakah perintah ini berhasil atau tidak. Kita kembali ke Excel-nya, kita buka app, nama barangnya misalnya kacang. Ini cemilan, harganya misalnya 5.000. Kita klik simpan. Wah, ternyata berhasil ya. Dikeluarkan informasi bahwa pengisian data berhasil disimpan. Nah, ID-nya otomatis bertambah 1. Isian datanya juga sudah ada ya teman-teman. Oke, kita keluar, kita lanjutkan untuk tombol yang berikut. Selanjutnya, kita akan membuat aksi pada tombol hapus. Silakan double klik user form. Terus kita double klik tombol hapus. Pada prinsipnya tombol hapus dengan tombol simpan hampir mirip ya. Hampir mirip. Tetapi ada sedikit yang berbeda. Baik, kita deklarasi dulu variabel yang akan digunakan. Dim db area as range dim hc as range. Oke, ada dua variabel db area dengan hc ya, akan kita gunakan sebagai variabel bantu. Selanjutnya kita cek dulu apakah tb id barang kosong atau tidak. Dan kalau misalnya kosong, dikeluarkan kotak dialog atau pesan bahwa silakan isi ID barang. Jenisnya adalah VB critical. Information aja. Ini hanya sebagai information. VB information, hapus. Ini ya. Jadi dicek dulu. Kalau misalnya ID barangnya kosong, dikeluarkan pemberitahuan bahwa diberitakan pemberitahuan bahwa supaya kita mengisi ID barang terlebih dahulu. Kita kasih tambah aja keterangannya terlebih dahulu. Oke, kita exit sub untuk mengakhiri and if. Selanjutnya kita set dulu db area-nya. Set db area sama dengan
shift 1 dot range dalam kurung B2 titik G, kita siapkan, ditambah dengan get baris dan get baris. Ini ya, sudah. Selanjutnya kita set lagi HC. Ini ya, kita bisa copy dari simpan, ada yang sama. Ini di copy, ditambahkan di bawah sini, di bawah DB area. Set HC sama dengan DB area find, DB ID barang, Excel values, Excel role. Sudah. Selanjutnya dicek apakah HC ada nilai atau tidak. If HC is nothing, kita cek dulu. Kalau tidak ada, maka jika HC tidak ada nilai atau tidak ada apapun, maka kita copy, keluarkan pesan. Kalau tidak ada, maka ID barang yang dimasukkan tidak ada. ID barang input saja ya, di input tidak ada. Sudah. Sesudah itu else, maka jalankan perintah untuk menghapus baris, entire row delete. Setelah dijalankan entire row delete, kita kasih kotak dialog, pesan bahwa data berhasil dihapus. Seperti itu. Lanjutannya ditutup dengan if. Kita tetap menampilkan ID-nya ya. TB ID barang teks sama dengan buat ID. Lalu setelah dihapuskan pasti ID-nya tidak beraturan ya. Jadi kita akan buat lagi satu fungsi untuk mengurutkan. Makanya di sini nanti kita panggil dulu urut. Kalau kita jalankan ini pasti error karena urutnya belum ada. Oleh karena itu di bawah ensub kita buat sebuah pemanggilan fungsi urut ya. Namanya adalah private sub urut. Ini langsung saja kita buat variabel i. Butuh ada sebuah variabel i yang tipe datanya adalah as-long. Terus dibuat perulangan
sama dengan 2 sampai get baris, maka sheet 1.range buka kurung kolom A dan nilai I sama dengan I dikurangi 1. Dilanjutkan ke I berikut. Ya, seperti ini ya. Ya, ini untuk hapus. Setelah dihapus, penomorannya diurutkan kembali. Baik, kita coba dulu. Buka app, ini saya isi sembarang aja ya. Isi sembarang. Misalnya ini mainan, harganya 7.000. Simpan. Berhasil ya. Terus kita hapus. Oh ya, ini sudah jalan ya. ID barang yang diinput tidak ada karena kita belum menginputkan ID 00003 ya. Benar. Sudah. Oh iya, ada satu lagi. Kita ambil data. Kita buat satu tombol ambil data supaya dia mengambil data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Mohon maaf, saya kelupaan ya. Jadi kita buat lagi satu tombol namanya ambil data. Ini kita keluar dulu. Ini sudah. Kita kembali ke user form. Kita tambahkan comment button di sini ya. Ya. Di sini di name-nya kalian ubah menjadi BT ambil. Ya, BT ambil ya. Ini ya. Jadi di name-nya BT ambil, sedangkan di caption-nya kalian boleh spasi ambil ambil data. Ambil data. Seperti ini. Enter. Kita lihat ya. Sudah ada. Saya ulangi ya. Jadi kita buat sebuah tombol lagi, comment button. Namanya saya namakan sebagai BT ambil. Sedangkan captionnya adalah ambil data. Seperti ini. Sesudah itu kita buat aksinya. Ya, kita buat aksinya ya untuk tombol ambil. Tombol ambil ini kurang lebih sama juga ya, hampir sama juga ya dengan hapus. Oleh karena itu kita copy saja yang sama ya, kurang lebih yang sama ini dulu. Ini saya copy ya, ini ya. Dim db area srange ini kita masih pakai lagi sama seperti dihapus. Dim ac srange juga sama. Terus dicek dulu tb id barang apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada ID-nya, maka muncul kotak box atau kotak dialog ya. Mungkin yang di sini kita edit yang hanya jenisnya aja ini.
sini kita pakai VB critical. Oke, saya koma dulu. VBC. Terus di belakangnya saya ketik ambil. Oke, supaya hanya pembeda aja. Ya. Ini juga sama, mending ini saya ganti VB critical aja ya, karena penting. Oke, ini hapus. Ya. Sudah, terus yang sama juga itu adalah yang set ya. Nih, set db area. Ini kita copy karena diambil juga membutuhkan. Ini kita letakkan di bawah ini. Ya, sama ya. Terus dicek juga HC-nya. Nih. Ini kita copy. Ya. Ya, kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi hanya beberapa bagian saja yang mirip seperti hapus. Oke. Terus kita tambahkan di sini. Di barang yang diinput, ini bukan yang diinput, dicari. Oke. Sini kita panggil call bersih. Terus ID-nya tetap dibuat. Jadi edit barang back sama dengan buat edit. Setelah itu baru difokuskan untuk pengambilan datanya. Yaitu tb id barang text sama dengan hc value. Terus tb nama barang text sama dengan hc.offset. Ini adanya di 0,1 value. Kita lanjut ya. Dilanjut jadi cb jenis barang text sama dengan hc.offset. Karena yang pertama sudah satu, ini kedua value. Dan yang terakhir cb harga barang text sama dengan hc.offset dalam kurung 0,3. Ya, seperti ini. Ini karena dibuka dengan if, maka kita tutup juga dengan and if. Ya,
selesai ya. Jadi untuk ambil ini hampir mirip seperti hapus, hanya ada perubahan di bagian ini saja teman-teman ya. Jadi ini difokuskan, dia mengecek di setiap baris pada kolomnya ya, ID barang apakah ada tidak, terus nama barang, jenis barang, dan harga barang. Seperti itu. Kita coba dulu ya. Jadi tadi saya sudah mengisi ID 002 dengan sembarang data. Coba kita ganti. Sekarang coba kita ganti 3 dengan 2. Apakah data yang sudah diisi bisa di load kembali ke form ini? Oke, sudah berhasil. Terus coba kita hapus. Ya, ternyata sudah berhasil dihapus ya. Hanya sayangnya di sini tidak langsung bersih ya teman-teman. Coba kita cek kembali code-nya untuk hapus supaya dia bisa langsung bersih. Oh iya, di sini ya. Jadi setelah dihapus, di bawah NIF-nya kita panggil call bersih. Nah, ini ya, jadi awalnya tidak ada, ini saya coba panggil. Kita coba lagi, saya isi sembarang lagi dulu. Misalnya ini cemilan, harganya 333, simpan. Saya ganti menjadi 2 seperti ini. Ambil data, saya hapus. Ya, berhasil ya. Jadi ini sudah langsung otomatis dibersihkan. Ya, saya rasa cukup sekian ya teman-teman untuk aplikasi olah data ini. Untuk tombol-tombolnya, sisanya nanti silakan kita akan mewarnai ya, mewarnai formnya maupun tombol-tombolnya. Oke, baik, saya contohkan dulu sebelum saya mengakhiri tutorial ini. Silakan tekan tombol keluar dulu. Sudah. Kita klik kembali user form, tampilkan. Terus cek di properti bahwa yang aktif itu adalah user form. Pertama kita akan mengganti background dari user form ya. Di sini kita pakai warna saja, kita ubah back color. Silakan teman-teman lihat di bagian user form satu ini ada back color. Silakan teman-teman klik dan memilih warna yang cocok. Jika di sistemnya kurang ada warna yang bagus, silakan teman-teman masuk ke bagian color yang ini ya. Silakan teman-teman memilih warna yang menurut teman-teman sesuai. Kira-kira saya warnai ini ya, saya warnai seperti ini saja. Hal yang berikut juga sama seperti labelnya teman-teman ya. Ini kebetulan labelnya ini masih abu-abu, sedangkan latar belakangnya adalah warna biru ya, biru muda, seperti biru muda. Ini silakan teman-teman klik lagi labelnya masing-masing, ganti back colornya supaya kontras dengan warna back color user formnya ya, seperti ini ya. Ini di barangnya saya sudah. Terus nama barang, dilanjutkan lagi dengan jenis barang, dilanjutkan lagi dengan harga barang ya, seperti ini.
Tombol-tombolnya pun kalau teman-teman ingin warna juga silakan. Ini mungkin saya pakai satu warna saja untuk tombol ya. Sama caranya, klik dulu di tombolnya, pilih palette. Misalnya saya kasih warnanya ini aja, ya agak terang ya, seperti ini. Mungkin tombol ambil datanya yang mungkin saya ubah sedikit warnanya. Ya, seperti ini. Ya, ini terakhir kita hanya cukup mewarnai saja ya. Mohon maaf salah ngomong ya. Jadi ini yang terakhir. Silakan teman-teman coba, pastikan semua tombol-tombolnya berfungsi dengan baik. Saya sudahi tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman semua like, comment, and subscribe jika tutorial kali ini atau tutorial yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman. Sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya.